Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Dalam Islam, kita mengenal Yaumul Mizan yang merupakan hari penimbangan, di mana semua amal yang sudah diperlihatkan dan dicatat akan ditimbang atau dinilai dengan seadil-adilnya, untuk bisa menentukan seseorang akan masuk surga atau neraka. Allah berfirman, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran Surah Al-Anbiya, ayat 47. Dalam ayat lainnya juga disebutkan, timbangan pada hari itu ialah kebenaran keadilan, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Quran Surah Al-A'raf ayat 8-9. Kita sebagai umat Islam harus mempersiapkan bekal amal untuk akhirat, dengan harapan akan memberatkan timbangan amal kebaikannya, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan di surga kelak, dengan rahmat Allah. Lalu apakah ada amalan yang ringan yang dapat memberatkan timbangan amal pahala kebaikan? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. Setidaknya ada beberapa amalan yang dapat kita kerjakan di dunia ini, justru dapat memberatkan amalan kebaikan di timbangan akhirat. Berikut diantaranya. 1. Mengucapkan kalimat tasbih. Kalimat tasbih ini merupakan bagian zikir, untuk mengingat dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan mengharapkan keridhoannya. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Quran Surah Al-Ahzab ayat 41-42. Selain itu, kalimat tasbih tersebut merupakan bagian amalan lisan yang ringan dilakukan dan berat timbangan amal kebaikan di mizan. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat di timbangan, dan disukai Ar-Rahman yaitu, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil Azim, yang artinya Maha Suci Allah dan segala puji baginya. Maha Suci Allah yang Maha Agung. Hadis riwayat Bukhari nomor 6682 dan Muslim nomor 2694. Meraih keutamaan suatu amalan tak mesti dengan bersusah payah. Keutamaan tersebut kembali pada jenis amalan itu sendiri. Bahkan ada amalan yang tidak ada kesulitan untuk melakukannya, dan itu lebih utama dari amalan yang butuh usaha keras untuk melakukannya. 2. Kalimat Tauhid. Kalimat Tauhid bermakna bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Ta'ala, dan kita dilarang untuk mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Bagi yang melakukan zikir kalimat tauhid tersebut dengan ikhlas, maka dia akan mendapatkan pahala besar yang dapat memberikan keselamatan di akhirat kelak. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Al-Bara bin Azib. Ada seseorang yang berasal dari Bani An-Nabit, salah satu kabilah Ansar, datang dan mengatakan, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan engkau adalah hamba Allah dan utusannya. Kemudian ia maju berperang sampai terbunuh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia beramal sedikit, namun mendapatkan pahala yang besar. Hadis riwayat Muslim nomor 1900. Selain itu diperkuat melalui hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seseorang yang terpilih dari umatku pada hari kiamat dari kebanyakan orang ketika itu. Lalu dibentangkan kartu catatan amalnya yang berjumlah 99 kartu. Setiap kartu jika dibentangkan sejauh mata memandang. Kemudian Allah menanyakan padanya, apakah engkau mengingkari sedikit pun dari catatanmu ini? Ia menjawab, tidak sama sekali wahai Rabbku. Allah bertanya lagi,
apakah yang mencatat hal ini berbuat zalim kepadamu? Lalu ditanyakan pula, apakah engkau punya uzur atau ada kebaikan di sisimu? Dipanggillah laki-laki tersebut dan ia berkata, tidak. Allah pun berfirman, sesungguhnya ada kebaikanmu yang masih kami catat, sehingga kamu tidak termasuk orang zalim pada hari ini. Lantas dikeluarkanlah satu bitoko, kartu sakti, yang bertuliskan syahadat, la ilaha illallah wa anna muhammadan, abduhu wa rasulullah. Lalu ia bertanya, apa kartu ini yang bersama dengan catatan-catatanku yang penuh dosa tadi? Allah berkata padanya, sesungguhnya engkau tidaklah zalim. Lantas diletakkanlah kartu-kartu dosa di salah satu daun timbangan dan kartu ampuh, la ilaha illallah, di daun timbangan lainnya. Ternyata daun timbangan penuh dosa tersebut terkalahkan dengan beratnya kartu ampuh, la ilaha illallah, tadi. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4300, Tirmidzi nomor 2639, dan Ahmad 2 halaman 213. Selain itu juga disampaikan dalam hadis, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda mengisahkan percakapan Nabi Musa dengan Allah. Ya Rab, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk mengingatmu dan berdoa kepadamu. Allah berfirman, ucapkan hai Musa la ilaha illallah. Musa berkata, ya Rab, semua hamba-Mu mengucapkan itu. Allah berfirman, hai Musa, seandainya ketujuh langit serta seluruh penghuninya selain aku, dan ketujuh bumi diletakkan dalam satu timbangan dan kalimat la ilaha illallah diletakkan dalam timbangan yang lain, niscaya kalimat la ilaha illallah lebih berat timbangannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 6218. 3. Akhlak mulia. Akhlak mulia dalam Islam berarti seluruh perilaku umat manusia, yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, yaitu di mana kita harus menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan. Allah berfirman, sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaikan Al-Quran berjalan, bahkan Allah Ta'ala pun memuji beliau. Allah berfirman, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Lebih lanjut lagi akhlak mulia juga merupakan amalan mulia yang berat timbangannya di Yaumul Mizan kelak. Sebagaimana disampaikan dalam hadis dari Abu Ad-Darda, radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin selain akhlak yang baik. Sungguh, Allah membenci orang yang berkata keji dan kotor. Hadis riwayat Tirmidzi, nomor 2002. Selain itu juga dalam hadis lainnya disampaikan dari Abu Ad-Darda, radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak yang mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin salat. Hadis riwayat Tirmidzi, nomor 2003. Akhlak mulia pun merupakan malam yang paling banyak memasukkan orang-orang ke dalam surga. Sebagaimana yang dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Beliau ditanya pula mengenai perkara yang banyak memasukkan orang dalam neraka. Jawab beliau, perkara yang disebabkan karena mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2004 dan Ibnu Majah nomor 4246. Demikianlah 3 amalan ringan yang berat timbangannya di Yaumul Mizan. Oleh karena itu, jangan kita menganggap remeh suatu amalan, meskipun itu sangat ringan, atau secara nampak remeh, ternyata justru dapat memberikan pengaruh sangat besar terhadap ganjaran yang kita dapatkan di akhirat kelak. Semoga Allah memberikan kita kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah.
Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.